Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Hanifah Marta, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2016. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya The Hunger Project dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh. Kelaparan di Bangladesh merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Kondisi ini diawali dengan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar diperburuk oleh kondisi politik dan sosial. Berdasarkan perhitungan FAO pada tahun 2014, seperempat dari populasi Bangladesh rentan mengalami kelaparan yang jumlahnya mencapai 40 juta orang dengan sekitar 11 juta diantaranya menderita kelaparan akut. Kelaparan yang terjadi di Bangladesh akibat berbagai hal, diantaranya karena penurunan produksi pangan akibat rentan terjadinya bencana alam seperti banjir dan angin topan, lonjakan harga pangan akibat kenaikan biaya produksi pangan yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan dan pelarangan ekspor bahan pangan yang diambil oleh negara-negara eksportir seperti India dan Tiongkok. Bangladesh sendiri adalah sebuah negara di Asia Selatan dan merupakan salah satu negara terpadat dengan sekitar 163 juta orang tinggal di daratan yang relatif kecil dengan luas sekitar 144.000 km persegi. Bangladesh dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah karena memiliki GDP per kapita sebesar $1.517 pada tahun 2017 dan hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Bangladesh sendiri sudah menerapkan kebijakan melalui program penguatan kapasitas kebijakan pangan nasional pada tahun 2005 sampai 2015. Namun berdasarkan hasil revisi dari program tersebut, masalah-masalah seperti gender, perlindungan sosial, dan pemberdayaan harus diberi perhatian dalam kerangka kerja kebijakan yang diperbaharui karena berkaitan untuk mengatasi kelaparan di Bangladesh. Dan juga sudah ada beberapa organisasi internasional yang telah berusaha menangani kelaparan di Bangladesh seperti World Food Program yang bergerak melalui operasi bantuan pangan, FAO yang bergerak melalui bantuan pembangunan pertanian secara teknis, dan International Fund for Agricultural Organization yang melakukan bantuan keuangan internasional. Namun, dengan banyaknya bantuan yang masuk, permasalahan lain yang muncul adalah pemerintah yang korup serta tidak kompeten dalam mengelola bantuan. Melihat fenomena kelaparan yang sangat serius dan tidak henti terjadi di Bangladesh seiring dengan terjadinya ketidakefektifan dalam pemberian bantuan yang ditunjukkan dengan banyaknya bantuan yang masuk tapi tidak tersalurkan, membuat lembaga-lembaga donor memberikan bantuan berupa program pendampingan seperti pemberdayaan. Sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama The Hunger Project memberikan perhatian khusus kepada Bangladesh terutama dalam hal pemberantasan kelaparan. The Hunger Project adalah organisasi global yang didasarkan pada pendekatan holistik yang inovatif yang memberdayakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi agen perubahan mereka sendiri dan membuat kemajuan berkelanjutan dalam mengatasi kelaparan dan kemiskinan. Upaya yang dilakukan The Hunger Project bukan lagi berupa bantuan pendanaan tapi lebih kepada pemberdayaan. Dalam menjalankan program kerjanya, The Hunger Project lebih cenderung mendorong adanya upaya pemberdayaan sumber daya manusia dengan berfokus pada pemberdayaan perempuan. Karena perempuan di Bangladesh harus mendapatkan perhatian karena keberadaan mereka yang masih dianggap terimajinalkan. Hasil program The Hunger Project terbukti berhasil, diantaranya dibuktikan pada Mei 2010, lebih dari 1.200 pemimpin perempuan di Bangladesh menghadiri The Street Women Convention of The Hunger Project. Mereka adalah perwakilan lebih dari 3.000 perempuan yang dikelola The Hunger Project. Dalam pertemuan itu, mereka menunjukkan beberapa pencapaiannya. Pencapaian yang didapat melalui program The Hunger Project terus meningkat setiap tahunnya hingga pada 2018, perempuan, pemimpin muda, dan perwakilan pemerintah daerah di 180 kelompok desa yang pekerjanya mencapai lebih dari 5 juta orang. Program-program yang dilaksanakan The Hunger Project dikatakan berhasil karena sukses menjadikan perempuan di Bangladesh lebih mandiri, sehingga tidak lagi dikhawatirkan akan terus bergantung pada bantuan dan terus berada pada jurang kemiskinan. Rumusan masalahnya di sini adalah banyaknya bantuan luar negeri yang masuk untuk menangani permasalahan kelaparan di Bangladesh tidak terkelola dengan baik. Organisasi internasional seperti FAO dan lainnya telah berusaha menangani permasalahan kelaparan di Bangladesh, namun sebagian besar bantuannya lebih kepada program pendanaan yang pendistribusiannya melewati pemerintah. Namun bantuan itu tidak terdistribusi dengan baik disebabkan karena permasalahan birokrasinya yang lemah, salah satunya adalah karena pemerintahnya yang korup. Maka dari itu, The Hunger Project hadir dalam bentuk bantuan berupa pemberdayaan sumber daya manusianya, bukan lagi berupa bantuan pendanaan. Yang kemudian nampak cukup berhasil sehingga penulis mau meneliti upaya yang dilakukan The Hunger Project sehingga mencapai keberhasilan. Pertanyaan penelitiannya di sini adalah bagaimana upaya The Hunger Project dalam mengatasi krisis kelaparan yang terjadi di Bangladesh. Tujuan penelitiannya di sini adalah untuk menjelaskan upaya yang dilakukan The Hunger Project dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh yang berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusianya.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan para akademisi ilmu hubungan internasional dan pembaca mengenai kajian ilmu hubungan internasional tentang kasus kelaparan di Bangladesh. Studi pustaka pertama yaitu dari Saiful Islam dengan judul Foreign Aid Effectiveness in Bangladesh, Challenge and Possibilities. Dalam tulisannya, penulis menjelaskan tentang faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan bantuan di Bangladesh. Tulisan kedua yaitu dari M. Razaul Islam dan William J. Morgan dengan judul Non-Governmental Organization in Bangladesh, Their Contribution to Social Capital Development and Community Empowerment. Tulisan ini menjelaskan tentang peran NGO dalam pengembangan model sosial dan pemberdayaan masyarakat dan permasalahan khusus tentang kapasitas NGO. Tulisan ketiga yaitu dari Yunita Rizky Pujianti dengan judul Dari Korban Menjadi Pahlawan, Peran Wanita dalam Mengatasi Kemiskinan di Bangladesh. Tulisan ini memberikan gambaran tentang cara mengatasi ketidakefektifan bantuan di Bangladesh dengan mengambil contoh studi kasus The Hunger Project. Studi pustaka keempat yaitu dari Marijo Kartijo dengan judul Contributing to Eradication of Hunger, Food Insecurity and Malnutrition Lessons from Bangladesh. Tulisan ini menjelaskan tentang kemajuan Bangladesh dalam memberantas kelaparan, kerawanan pangan, dan kekurangan gizi. Dan bagaimana program penguatan kapasitas kebijakan pangan nasional diimplementasikan oleh FAO dan pemerintah Bangladesh berkontribusi pada kemajuan ini. Tulisan kelima yaitu dari Roy Shaker dan Shelley dengan judul Food Security in Bangladesh, Insight from Available Literature. Tulisan ini menjelaskan tentang peningkatan Bangladesh dalam banyak aspek ketahanan pangan untuk memberantas kelaparan. Namun, Bangladesh masih kekurangan diversifikasi makanan yang mengarah pada ketidakseimbangan nutrisi. Selanjutnya, kerangka konsep di sini, penulis menggunakan konsep Role of Civil Society Organizations. Konsep civil society berakar dari pemikiran Yunani kuno pada abad ke-18 yang dipengaruhi oleh ahli teori politik dari Thomas Paine ke George Hegel. Konsep ini merujuk pada tulisan Sudamohan dalam artikel jurnalnya yang berjudul Role and Relevance of Civil Society Organizations. Dalam tulisannya, Sudamohan mencoba menjelaskan tentang civil society dengan menceritakan tentang hubungan antara civil society dan NGO dalam mencapai keberhasilan tujuan melalui peran dari civil society itu sendiri. Dan menurut Sudamohan, civil society merupakan suatu konsep yang menjemuk. Modus operandinya melibatkan 3 strategi inti yang dibangun di bawah Role and Relevance of Civil Society Organizations yang merujuk pada tulisan Sudamohan. Yang pertama yaitu strategi persuasif. Ini melibatkan perhatian pihak berwenang dalam penyelesaian masalah melalui pengumpulan dan presentasi informasi di satu sisi dan petisi. Dalam indikator ini akan dilihat bagaimana peran The Hunger Project dalam mempengaruhi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai objek sasaran program untuk mengatasi kelaparan di Bangladesh. Yang kedua yaitu strategi kolaboratif. Ini sering melibatkan pertemuan terbuka dengan pihak berwenang melalui lobi dengan pemerintah daerah, departemen, dan badan pembuat keputusan lainnya. Strategi kolaboratif dilihat sebagai salah satu cara aktif yang dilakukan oleh The Hunger Project dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh. Yang ketiga yaitu strategi konfrontasional. Ini berbentuk demonstrasi seperti pawai dan morca. Dalam strategi konfrontasional, The Hunger Project melakukan perubahan dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh dengan cara memperkuat akar rumput The Hunger Project dalam urusan yang mempengaruhi masyarakat dalam pengentasan kelaparan di Bangladesh. Dengan demikian, strategi yang digunakan The Hunger Project dalam upaya tersebut untuk mempengaruhi kebijakan sama pentingnya dengan penentu keberhasilan dalam partisipasi civil society sebagai kesediaan untuk berpartisipasi. Pendekatan penelitiannya, di sini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk batasan masalah, penelitian ini nantinya akan dibatasi dari tahun 2010 sampai 2018. Interval waktu ini diambil karena program The Hunger Project dinyatakan berhasil pada 2010 dan berakhir pada tahun 2018 di Bangladesh. Unit analisisnya di sini yaitu The Hunger Project dan unit eksplanasinya di sini yaitu kelaparan di Bangladesh. Tingkat analisisnya di sini yaitu interaksi antar aktor internasional yaitu antara NGO dan negara. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti nantinya akan menggunakan teknik library research, dan untuk teknik analisis data, peneliti nantinya akan mengumpulkan data dan kemudian dari data yang dikumpulkan akan diinterpretasikan dan dianalisis, dan kemudian baru dapat ditarik kesimpulan. Sistematika penulisan bab 1 pendahuluan. Bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep, metodologi, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. Bab 2 The Hunger Project. Bab ini akan berisi tentang deskripsi The Hunger Project. Bab 3 yaitu kelaparan di Bangladesh dan keberadaan The Hunger Project di Bangladesh. Bab 4 yaitu upaya The Hunger Project dalam mengatasi kelaparan di Bangladesh. Dan bab 5 yaitu penutup. Baik, sekian pemaparan presentasi penelitian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.